harus vaksin itu ya, itu mahal di 3 kali vaksin dan biayanya cukup mahal. Dan dengan adanya digratiskan ini tuh sangat membantu sekali. Bonus demografi tadi bukan jadi generasi emas, justru jadi generasi cemas kan, karena kalau gratis aja tapi nggak berkualitas nggak bisa bersaing secara global. Bener banget. Nggak perlu kayak makan siang gratis 450 triliun, maaf nggak apa-apa kan. Memang jadi perempuan itu susah-susah gampang gitu ya. Kalau misalkan cantik gitu kayaknya takutnya nanti lecet-lecet. Jadi harus ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin gitu mumpuni untuk wanita-wanita cantik. Tapi tidak dengan wanita yang satu ini. Ini adalah seorang, bilangnya sih ex ya, alias mantan Miss Asia Tenggara 2014. Pernah menjadi jurnalis juga dan merupakan jubir dari TPN Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini Mbak Wan Aniska. Nah, apa kabar Mbak Aniska? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mbak Ulan baik. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Ya Allah teduh banget ya, kayak payung teduh. Kalau Mbak Aniska teduh banget gitu ya. Ini Mbak Aniska tadi aku bilang bahwa ternyata selain menjadi Miss Asia Tenggara, terus pernah menjadi wartawan gitu ya, Mbak, jurnalis. Jurnalis. Emang suka di jurnalistik atau gimana? Iya emang suka. Jadi zaman dulu itu pasti inget ya, RCTI itu punya iklan tuh yang ada TV di tengah sawah. Jadi tiap hari tuh tontonanku tuh dari kecil RCTI, ibuku tuh tahu banget, terus nonton seputar Indonesia. Itu kan udah kayak legendnya banget. Selalu bilang, aku selalu ingat itu, mah nanti kalau udah besar aku pengen jadi pembawa berita nih, pembawa ini nih, jadi news presenter lah ya bahasa dia, pengen jadi news presenter. Tapi kenyataannya setelah itu aku jalanin, kok kuliahnya tapi aku nggak nyambung ya sama jurusan, sama cita-cita yang aku inginkan. Aku ambil waktu itu ekonomi. Nah tapi setelah selesai kuliah, aku ambil kuliahnya itu di Universitas Riau. Aku asli orang Pekanbaru. Setelah selesai kuliah, aku memutuskan untuk hijrah ke Jakarta sendiri. Kemudian mengambil sekolah public speaking, terus ambil kursus kayak buat presenter gitu-gitu. Tapi singkat sih. Kemudian aku mencoba melamar ke MNC Media waktu itu dengan modal yang sangat minim sedikit, tapi waktu itu mungkin mereka melihat keinginan keras aku untuk mau belajar, udah diinterview kan dengan segala macamnya itu, ya aku siap dengan apapun nanti yang terjadi di lapangan dan aku tahu bagaimana nanti pekerjaannya di lapangan dan alhamdulillah akhirnya diterima waktu itu kerja menjadi seorang jurnalis. Oke, ini ada satu artikel yang memang pas aku baca ternyata pas Mbak Aniska ini menjadi wartawan gitu, pernah mengalami kejadian yang nggak mengenakan gitu ya. Boleh diceritain? Boleh diceritain nggak sih Mbak? Banyak banget, apalagi aku perempuan ya. Kebanyakan kan kayak pekerjaan ini tuh kita banyak di lapangan, apalagi reporter, beda sama news presenter yang mungkin di studio. Ya, aku reporter itu dari pagi udah nyiapin segala macam timnya, mulai dari drivernya, terus kameramennya. Hari ini kita diproyeksinya liputannya kemana? Seandainya ada lagi musim banjir ya ikut ke banjir, terjun ke banjir gitu. Terus lagi ada bom nih Surabaya, ikut ke peliputan di sana. Itu kan yang kalau untuk kaum perempuan menurut aku tuh agak risk ya. Karena itu yang berhadapan dengan masih tembakan sana sini. Kemudian juga waktu itu kejadian pas yang berkesan itu pas penutupan Alexis tuh lagi heboh-heboh waktu itu. Wah, Alexis, ayo. yang pernah ke Alexis. Akhirnya dia tahu Alexis tuh, kita kayak ada investigasi masuk lah ke dalam situ. Memang penjagaannya tuh ketat banget kan, dijaga sama preman-preman gitu. Emang agak cukup keras, tapi waktu itu kekerasannya bukan secara fisik sih, masih secara verbal. Dan masih banyak lagi tuh kayak ujian dan cobaannya menjadi jurnalis perempuan. Kayak pelecehan-pelecehan tuh sebenarnya juga ada loh Mbak. Walaupun nggak secara fisik ya, verbal gitu-gitu. Jadi kayak gimana sih cara sebenarnya kita juga bukan cuma kerja, tapi gimana caranya membentengi diri kita untuk bisa menghadapi hal-hal yang seperti ini. Kadang kita juga sempat cerita ke kantor, ada yang begini-gini nih. Next aku nggak mau lagi ya. Karena takut ya gitu. Iya. Memang pekerjaan ini tuh seru sih, karena punya banyak pengalaman. Kita ketemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan, dari yang pejabat sampai yang mungkin penjual mie ayam gitu ya. Pengalamannya banyak, ilmu yang kita dapat banyak, tapi juga ujian dan cobaannya itu banyak, tapi seru banget. Itu pengalaman yang tidak terlupakan sih. Nah itu yang kadang-kadang menjadi problem gitu ya, seorang wanita yang rasanya kayaknya kalau apalagi masih di Indonesia gitu ya, kayaknya kalau ada satu pekerjaan yang lebih baik nih laki-laki nih yang kerjain lebih baik laki-laki, padahal sebenarnya wanita itu mampu gitu kan untuk mengerjakan kayak Mbak tadi. Maksudnya bisa tapi
mungkin ada pelecehannya bukan secara fisik ya, tapi verbal mungkin kayak catcalling yang cicit gitu ya kan. Nah seperti itu. Nah ini kan kalau dilihat dari programnya, kita ke programnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud tadi 21, salah satunya adalah program Wanita Maju ya, Perempuan Maju. Nah itu bagaimana sih sebenarnya, apa sih yang dilakukan di situ? Nah ini dari 21 program unggulan tuh aku salut banget ya sama Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu mereka bahkan kalau kita putar balik, kilas balik waktu debat capres yang pertama itu cuman Pak Ganjar yang concern membahas soal perempuan. Kelompok rentan gitu. Karena mungkin orang beranggapan tuh perempuan ya kaum-kaum yang inilah yang tidak perlu terlalu diperhitungkan. Padahal sebenarnya kalau kita tarik akarnya dari bawah itu semua itu mulai dari generasi penerus segala macam itu sumbernya dari perempuan ya. Dan tadi ada Perempuan Maju itu merupakan salah satu program di mana nantinya ada program-program yang akan lebih memberikan ruang, kemudian juga memberikan memberdayakan perempuan untuk menuju Indonesia unggul. Dan itu juga banyak nanti runtutannya, kita akan bahas satu persatu program-program unggulan untuk perempuan, dan ini merupakan angin segar untuk kaum perempuan dan anak-anak muda nantinya. Nanti kita bahas satu-satu. Kita bahas gitu ya. Satu-satu berarti, tapi kalau boleh tahu yang mungkin menurut Mbak Aniska yang paling, wah ini kayaknya program di Perempuan Maju ini nih yang paling seger nih kayaknya. Apa sih Mbak yang mungkin beda gitu loh? Yang paling segar aku lihat ini itu ada cuti. Ini aku seorang ibu loh. Iya betul. Aku sudah waktu itu aku berkarir, kerja, kemudian aku stop, aku menikah, hamil kan ya, kemudian melahirkan. Jadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu punya program yaitu menambah cuti ibu yang hamil dan melahirkan, dan untuk ayahnya pun mendapatkan cuti, kemudian juga mendapatkan gaji full, jadi nggak akan ada potongan. Tepuk tangan dulu boleh ya, luar biasa. Dong. Itu yang ditunggu-tunggu. Iya, kalau yang sekarang di Indonesia kan 1,5 bulan menjelang melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Kalau kita bisa berkaca sedikit dari Finlandia, mungkin banyak orang yang pengen jadi warganya Finlandia. Karena itu termasuk negara paling bahagia setahu aku ya paling di bahagia dunia. Karena mereka tuh juga memperhatikan hal-hal yang kayak gini tuh penting. Karena tugas menjadi orang tua itu bukan cuma tugasnya si ibu, tapi bapaknya juga berhak untuk mendampingi ibu dan anaknya. Kalau di Finlandia itu cuti hamilnya aja untuk ayah untuk mendampingi si bayinya bisa 54 hari, si ibunya 105 hari. Terus gajinya full, setelah melahirkan pun bahkan dapat cuti 154 hari. Wow, nah inilah yang akan nanti dihadirkan oleh Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud, menambah cuti ibu hamil dan melahirkan, kemudian gajinya juga full. Karena waktu itu Mbak aku kendalanya gini, aku sempat pengen kerja nih habis melahirkan. Tapi anakku full ASI, aku sempat nanya ke perusahaannya, mungkin nggak ya nanti kalau aku nih lagi masa menyusui, aku bisa pumping, apakah ada tempat untuk pumping, kayak gitu-gitu akan diberikan leluasa untuk melakukan hal ini, dan mereka tidak bisa menjanjikan itu gitu. Akhirnya aku berpikir mungkin banyak dari perempuan-perempuan ini karirnya stuck di situ karena akhirnya mempertimbangkan aku harus ngurus anak, tapi di sisi lain aku pengen berkarir, cuman nggak ada space nih untuk aku tetap menjadi seorang ibu di tempat pekerjaanku. Jadi itu menurut pengalaman aku sendiri yang akhirnya nggak bisa melanjutkan karirku di tempat pekerjaan itu. Jadi intinya lebih kayak ketika perempuan sudah mempunyai anak, dia harus memilih mau bekerja atau harus memilih anak. Memang itu yang juga sekarang juga banyak banget kan kalau di media sosial tuh ibu-ibu yang akhirnya galau, wah anaknya harus balik kerja, akhirnya dia jadi sedih, jadi galau sendiri mikirin anaknya. Tapi kalau berhenti kerja juga mungkin masih belum mumpuni untuk bisa berhenti kerja. Berarti apakah itu salah satu penghambat untuk perempuan bisa jadi maju untuk di Indonesia berarti? Menurut aku salah satu penghambat ya Mbak ya. Karena tadi bukan cuman ibu yang biasanya kerja dan harus di rumah, itu jadi stres loh. Aku tidak malu untuk mengakui, aku pernah melalui itu baby blues, merasakan depresi setelah melahirkan itu, aku udah melalui itu. Jadi itu nggak gampang banget jadi ibu, dan menurut aku juga nggak mudah untuk ibu-ibu yang harus ninggalin anaknya keluar, harus ninggalin anak itu galau. Kayak aku tanya ke temanku, mereka bahkan bisa sedih nangis kan harus ninggalin anaknya di rumah untuk bekerja, sementara anaknya harus ASI, harus mendapatkan perhatian lebih dari ibunya gitu ya. Jadi yang kayak gini gitu juga menjadi penghambat ya, pilihan tadi Mbak, pilihannya berat kan. Betul. Nah ini yang saya tahu juga Mbak Aniska ini seorang womanpreneur. Gimana namanya womanpreneur ya? Ada clothing juga ya? Iya, punya brand sendiri lah. Untuk punya brand sendiri itu memang karena Mbak Aniska ini menyadari seperti tadi, kayaknya kalau kerja
Aku nggak ada waktu untuk anak deh. Atau memang udah passion dalam diri sendiri, memang pengen jadi womanpreneur? Sebenarnya sebelumnya aku udah pernah punya plan itu, kemudian aku seriusin lagi setelah aku punya anak, karena kayaknya kalau aku nggak punya kegiatan dan aku stuck ngurus anak di rumah, aku akan makin stres. Akhirnya aku punya pikiran, oh yaudah aku lanjutin bisnisku, aku lanjutin usahaku. Apakah ada program Pak Ganjar untuk perempuan-perempuan juga yang ingin melanjutkan, mungkin dia pengen bisnis dan lain-lain? Tentunya dong ada, dan ini tuh bukan cuman bukan cuman sekedar tulisan misi-misi ini gitu, enggak ya. Ini tuh berdasarkan juga program-program yang sudah Bapak Ganjar lakukan selama menjadi gubernur di Jawa Tengah. Banyak banget nih program-programnya yang memperhatikan kesehatan, kemudian juga memperhatikan bagaimana nih kelompok perempuan-perempuan ini bisa mendapatkan pelatihan, bukan cuma anak-anak muda tapi juga kelompok rentan seperti disabilitas, kemudian lansia, kemudian juga orang dengan gangguan jiwa juga bisa mendapatkan pelatihan. Ini ada sekolah-sekolahnya juga, ada pelatihan skillnya juga. Kemudian bukan cuma program ini yang sudah berhasil dilakukan oleh Pak Ganjar, tapi juga ada nih kayak kekerasan seksual. Kekerasan seksual, pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga, baik itu bully. Ini juga sudah dilakukan oleh Pak Ganjar selama menjadi gubernur di Jawa Tengah, karena itu namanya Jogo Konco. Jogo Konco. Tahu nggak artinya? Jaga Konco tuh teman ya? Teman. Aku orang Jawa. Orang Jawa? Ada Jawanya. Iya, Purworejo. Waduh. Jogo Konco tuh jaga teman. Jadi ini program di mana nanti akan memberikan pendampingan hukum dari setiap lapisan untuk para korban kekerasan, baik itu seksual, kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga ataupun anak. Karena banyak banget ya Mbak kasus kekerasan kita tuh suka yang korbannya tuh ngadu nih, terus hilang gitu kasusnya kan, tiba-tiba hilang. Terus kemudian ini juga kayak berkaca di kasus di Riau, ini kan juga banyak nih kekerasan dilakukan di tingkat perguruan tinggi ya. Banyak tuh di tingkat-tingkat instansi pendidikan tuh banyak banget. Istilahnya sih apa, ospek istilahnya ya, tapi kok Jadi yang di Riau itu kemarin sempat heboh tuh, mahasiswinya lagi bimbingan, ternyata ada pelecehan lah dari si dosen pembimbingnya. Waduh. Oke. Gak apa-apa lah ya aku bahas di sini. Gak apa-apa. Ini kan maksudnya juga pelajaran juga ya. Iya, maksudnya ini jadi gambaran gimana sih kondisi Indonesia saat ini untuk kekerasan seksual ya. Kemudian udah si korbannya melaporkan, ternyata akhirnya diserang balik karena mungkin si bapak dosennya punya power lebih dibandingin si mahasiswinya yang anak daerah tadi. Dibilang bukan banyakannya kayak gitu ya memang ya Mbak ya. Maksudnya semua kasus rata-rata ketika yang si pelapor ini tidak lebih berdaya dibanding yang melakukannya gitu, akhirnya hilang. Begitu saja. Iya, akhirnya hilang, dan akhirnya si anaknya jadi ditekan, oh ini keluarganya pada nyerang si anak, katanya si anak fitnah. Sementara kita nggak tahu ya apa yang ditanggung si anak itu dengan pelecehan yang dilakukan si dosen. Ya itu tadilah, dan dia bisa bebas. Kemudian belum lagi beban mental yang harus dihadapi dengan orang-orang sekitarnya, apalagi tinggal di daerah yang Mbak, kita suka dapat stigma, oh mungkin ceweknya aja yang emang dia fitnah atau memang dia keganjenan. Suka gitu kan di Indonesia, gitu-gitu. Atau kadang-kadang ya mungkin pakai bajunya agak kebuka gitu ya. Iya, gitu-gitu. Jadi ini sudah ada Prof Mahfud ya? Ya nggak sih? Kita udah tahu dong Prof Mahfud pendekar hukum ya kan, pendekar hukum, track recordnya juga udah bagus banget, nggak pernah pandang bulu, dan aku yakin nggak pernah takut dengan siapapun. Seandainya ini pelakunya anaknya siapa, pejabat mana, aku yakin ini dynamic duo Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu udah paling bener deh. Sudah ada programnya dan sudah ada orang yang mumpuni banget nih untuk penegakan hukumnya. Jadi namanya Jogo Konco. Tuh, ini aja udah 2 program tadi ya, Jogo Konco, udah gitu tadi untuk wanita. Ada apa lagi Kak programnya? Jadi pengen tahu gitu ya untuk wanita dan juga mungkin untuk anak muda. Nah, untuk kesehatan juga ada nantinya pemberian vaksin serviks gratis dengan NIK. Jadi udah terintegrasi ya, udah pakai NIK aja nih, tunjukin NIK-nya. Karena kan tingkat kematian wanita di Indonesia itu juga paling tinggi tuh dari serviks. Tapi banyak orang yang mungkin nggak tahu ini, nggak aware soal ini. Atau mungkin masih belum terlalu common kali ya. Apa sih serviks ini, kanker serviks ini gitu. Iya. Dan kemudian itu vaksinnya mahal. Kayak aku kan sudah melahirkan harus vaksin itu ya. Itu mahal, di 3 kali vaksin dan biayanya cukup mahal. Dan dengan ada ini gratiskan ini tuh sangat membantu sekali, karena kesehatan tadi juga merupakan salah satu indikator untuk memberikan
membentuk generasi yang unggul, yang sehat, yang baik. Terus juga nanti ada program kesehatan keliling khususnya untuk daerah pedesaan. Jadi ini kesehatannya bukan cuma kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Nah, paslon mana nih yang memperhatikan kesehatan mental juga? Coba. Karena sekarang kayak banyakan yang sakitnya mental ya, lebih daripada fisik ya. Benar. Ya kan, karena kadang-kadang secara nggak sadar juga yang aku tahu bahwa kadang-kadang penyakit kita tuh timbul karena sakit mental itu, bisa kita stres, ya kan? Nggak ada orang yang bisa kita ajak bicara, akhirnya mendem sendiri. Nah, penyakit fisiknya itu keluar karena si sakit mental ini, gitu ya. Betul banget. Jadi kesehatan mental itu penting banget karena biasanya kan ini kan udah makin ada surveinya ya. Aku tuh nggak ingat lembaga ini ya, tapi aku ingatnya itu surveinya itu Indonesia salah satu anak mudanya itu atau masyarakatnya punya masalah mental tinggi nih, kesehatan mentalnya tinggi banget. Jadi nanti ini juga menjadi concern utama dari Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud dengan yang tadi aku bilang program kesehatan keliling, pemeriksaan kesehatan fisik dan juga mental khususnya untuk daerah pedesaan. Karena kita kalau membahas kesehatan mental tuh kayak masih tabu ya. Iya. Kayak dianggap, oh lu punya masalah mental, lu gila gitu. Benar, lu ke psikiater, gitu. Kulit psikolog, lu gila, sakit jiwa gitu. Akhirnya banyak orang yang nggak mau open dengan itu, dipendem, dan efeknya bahkan ya ada yang bunuh diri, ya kan Mbak? Sayang banget kalau generasi-generasi emas ini yang akan mencetak generasi emas di 2045. Bonus demografi tadi bukan jadi generasi emas, justru jadi generasi cemas kan? Iya. Karena mungkin ya gitu ya. Kadang-kadang kita mau cerita itu dia tadi, apalagi mungkin anak-anak muda ketika mau cerita dibilangnya cari perhatian. Anak ini enggak, aku nih misalkan aku nih dibully. Bukan, itu nggak dibully misalkan di sekolah gitu kan. Apalagi kan kasus pembulian juga banyak banget gitu. Akhirnya dia jadi nggak mau cerita, ujung-ujungnya anak ini ya depresi gitu kan. Nah, itu juga banyak kasus, dan ini akan dikawal langsung gitu ya. Iya, akan didampingi, dan tadi dengan cara mencegah dulu sebelum terjadi, yaitu dengan memberikan konsultasi kesehatan secara fisik dan juga mental. Kan kemarin kita juga ada berita yang anak-anak itu loh yang sampai bunuh diri, kan ada, kasihan banget kan anak-anak kecil sampai udah tahu bunuh diri. Berarti udah tahu ada sesuatu di situ ya. Mungkin juga orang tuanya yang nggak terlalu memperhatikan atau aware gitu ya. Betul. Nah, kalau Mbak Niska sebagai womanpreneur ini sendiri, nih wanita-wanita Indonesia akan dikasih apa nih sama Pak Ganjar supaya bisa jadi perempuan maju ini dari segi ekonomi? Ya, dari segi ekonomi akan nanti usia-usia produktif diberikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya ya. Terus jangan terlalu mengkotak-kotakkan perempuan harus kerjanya yang ini, yang laki-laki begini gitu ya. Karena semua punya kesempatan yang sama. Terus juga ada tadi aku bilang udah ada pelatihan-pelatihan, ini juga sudah dilakukan oleh Pak Ganjar. Kemudian tadi aku balik lagi ke pendidikan. Aku suka bikin konten tentang pendidikan yang diutamakan oleh Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Banyak sekali program pendidikan, kesehatan yang tadi juga gratis tadi, pendidikan, terus juga ada SMK gratis kan itu di Jawa Tengah udah ada. Betul. Dan satu keluarga satu sarjana. Keluarga miskin, dan ini juga ada SMK. Kalau untuk SMK ini juga untuk keluarga miskin, anak yatim piatu, mereka langsung bisa mendapatkan pekerjaan, bahkan sudah ada yang langsung dapat pekerjaan di Jepang loh. Berarti kan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud bukan menjanjikan pendidikan gratis tapi juga berkualitas. Karena kalau gratis aja tapi nggak berkualitas nggak bisa bersaing secara global. Bener banget. Mbak boleh ngopi loh. Tadi Mbak Risma, aku nanti kalau lagi ngobrol-ngobrol boleh sambil ngopi. Wah boleh. Kan di sini kita santai ya Mbak Rizka. Ya. Cuma gelasnya aja nggak santai, jangan dilihat Mbak. Wah, ini fotonya Mbak Ulan ya? Lucu. Mungkin gelasnya nggak apa-apa foto saya. Mungkin gelas tamu tolong besok-besok agak harus diganti setiap tamu ya. Aku minum ya. Silakan Mbak Niska. Nah ini kan kalau misalkan kita ngomongin pemilu ini sudah semakin dekat nih. Ya. Tinggal kalau menurut aku sih hitungan hari ya. Walaupun sebulan tapi kan udah nggak sebulan, ada hitungan 45 hari 44 hari nah, udah ya 40-an hari lah ya. Nah ini kita kan harus banyak kan ini generasi muda nih. Ya. Nah sebenarnya kalau untuk generasi muda sendiri, Pak Ganjar tuh menyiapkannya apa aja selain tadi yang dari segi sekolah, sarjana, satu sarjana, satu keluarga gitu ya. Ada apa lagi sih mungkin yang menarik gitu untuk anak-anak muda, biar mereka semua melek nih di pemilu kali ini. Tadi tuh kayak yang sudah disebutkan ada sekolah gratis, SMK gratis, kemudian juga sudah ada satu sarjana, satu keluarga miskin. Kemudian tadi yang anak-anak perempuannya juga bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk bisa mendapatkan
lapangan pekerjaan yang sudah disediakan juga sudah disediakan oleh Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Kemudian nih anak-anak muda tentunya nanti bisa lebih berpartisipasi lagi. Kalaupun ada kita punya ide gagasan, jangan menarik diri lah, jangan apatis dari hal-hal yang kayak gini. Lihat dulu, jangan cuma lihat dari covernya atau pemberitaan di luar sana tentang A, B, C, D, F, G. Coba deh, aku cuma mengharapkan kalian baca dulu nih baik-baik apa aja sih yang disajikan oleh Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud ini, misi dan visi dan misinya apa. Dan itu bukan cuma ya aku tadi bilang, ini bukan cuma sekedar teori, ini semua itu ini best evidence. Semuanya itu udah dilakukan Pak Ganjar di Jawa Tengah. Dan kalau untuk soal Pak Mahfud, nggak perlu aku jelasin lagi, satu Indonesia juga udah tahu ya. Betul. Ini juga merupakan angin segar untuk anak-anak muda karena juga sudah nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dan untuk untuk para wanita-wanita muda juga sudah disediakan program-program, jadi jangan takut seandainya ada melakukan kekerasan, baik itu di rumah tangga, anak muda, kekerasan di sekolah, kemudian juga di kantor mungkin ya. Dimanapun itu sudah ada tempatnya, wadahnya gitu untuk ini. Untuk mendapatkan layanan kesehatan juga sudah akan diberikan sepenuhnya. Kemudian apalagi pendidikan juga udah lengkap. Jadi semuanya udah paket lengkap. Paket lengkap banget. Kalau tadi Mbak Aniska mungkin bilang Pak Ganjar pernah menerapkan ini di Jawa Tengah, sekarang waktunya Pak Ganjar untuk menerapkan di Indonesia. Iya, jadi betul. Skala yang lebih besar lagi. Iya, gitu nanti ya. Yang kayak SMK gratis akan direplikasikan di 514 kabupaten kota. Dan kalau orang beranggapan dari mana ininya? Apa iya? Sebenarnya itu kalau hitungannya itu dengan 21 program unggulan 500 triliun udah ada hitungannya. Pak Mahfud menjabarkan ya. Itu 500 triliunnya cukup. Nggak perlu kayak makan siang gratis 450 triliun. Maaf, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan, memang itu ada di program lainnya. Nah, ini kita compare dengan programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan uang sebegitu besarnya, tapi begitu banyak yang bisa dilakukan. Iya, bahkan dari program yang ini tadi Perempuan Maju itu Mbak, cuman kalau dari simulasinya dari APBN itu cuma 0,003% dari anggaran APBN untuk menerapkan program Perempuan Maju tadi. Kecil banget ya? Kecil banget. Wah, ini. Yang penting orangnya bener aja deh. Bener. Yang penting kitanya kuat lah, kuat. Ini apalagi mau ada debat lagi ya, kita doain aja ya, mudah-mudahan ini lancar debatnya ini. Karena sebentar lagi pemilu, jadi harus nih. Iya, pokoknya harus jeli banget lah memperhatikan visi misi yang ditawarkan ya, jangan terlalu fanatik tapi kita nggak ngelihat gagasan dan ide yang ditawarkan. Karena sayang banget kalau sampai kita ribut-ribut cuman karena beda pilihan tapi kita nggak ngelihat program apa yang dijanjikan sebenarnya ini bermanfaat untuk jangka panjang. Gitu. Nah, jadi yang dilihat programnya gitu ya, nggak usah dilihat kanan kirinya dulu, programnya dulu melekat di hati dan maksudnya masuk akal. Betul, masuk akal. Yang paling benar adalah program masuk akal, nggak usah muluk-muluk gitu kan. Ya udah tinggal pilih yang masuk akal aja program-programnya. Mbak Aniska, terima kasih sudah menemani aku di BTW hari ini. Sama-sama, makasih sudah diundang ya. Iya dong, cakep banget ya kalau ngeliat, teduh banget, ini kayak pengen teduh. Nyanyi deh abis ini. Lagi hujan. Mudah-mudahan good luck juga untuk pemilihannya nanti ya. Di Riau ya? Di Riau. Di Riau ya. Ada Pil Riau 1, nomor 3, nggak apa-apa ya promo. Nggak apa-apa, monggo ya. Jadi dari jangan Partai lupa. Perindo. Nah, jangan lupa tuh, begini juga soalnya. Nomor 3 loh, sama-sama sama Pak Ganjar Pak Mahfud. Nomor 3 ya. Dan makasih banget juga untuk semuanya yang udah nonton BTW. Jangan lupa like, comment, subscribe tuh di bawah. Komen yang baik-baik aja. Ingat tadi kata Mbak Aniska, udahlah nggak usah yang benci-benci, hate speech gitu kan. Nggak perlu. Yang penting kita komen yang baik-baik. Kita lihat program yang baik-baik. Adu gagasan dan ide gagasan ya Mbak. Kan sayang nanti habis ini kalau kita berantem sama temen, habis itu nggak sapaan dapat apa? Benar, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat makan siang gratis juga. Kita makan siang gratis sendiri, iya kan? Beli sendiri. Iya ya. Jadi kita jangan lupa pokoknya komen yang baik-baik. Kalau gitu sampai ketemu lagi di BTW selanjutnya. Dadah.